Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur di channel Tani Medit, channelnya untuk sharing pertanian dulur, terutama bawang merah dan umumnya untuk hortikultura. Sahabat Tani Medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini saya juga mereview tanaman bawang merah saya ini dulur di usia 10 HST. Di usia 10 HST dulur ini belum masuk apapun, masih pengobatan dan pencegahan yang perdana kali ini. Dan sebelum meracik obat ataupun sebelum menyepray, perlu diketahui bahwasanya untuk 10 HST ini hama-hama terutama dulur, hama ini cukup lumayan karena bongkaran tanaman sebelah, terutama bawang merah saya, kemudian tanaman timun sebelahnya juga, dan tanaman kacang dan kedelai. Jadi hama-hama ini lumayan, tapi alhamdulillah taman saya sendiri yang kemarin sudah panen itu alhamdulillah terkendali semua. Tapi di balik itu semua tanaman tetangga sekitar ya tanaman kacang, tanaman itu juga tempatnya hama-hama. Jadi untuk mengantisipasinya sebelum terjadi, kita mengantisipasinya mulai dini di usia 10 HST ini, kita mengobati dan mencegah sebelum terjadinya serangan. Karena cuacanya ini cuaca bubrah dulur, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Jadi penanganan untuk perdana di 10 HST ini lumayan santai, tidak terlalu ekstra dulur. Dan itu kemarin yang panen kemarin dulur di lahan sebelah. Dan ini di 10 HST ini terutama untuk nutrisi pupuk daun, kemudian fungisida dan insektisida. Untuk pengobatan yang perdana ini perlu diketahui bahwasanya untuk sahabat-sahabatku semua, untuk pengaturan dosis di usia 10 HST ini cukup sederhana, tidak usah terlalu berlebihan karena di usia yang 10 HST ini masih terlalu dini. Jadi untuk pencegahannya saja sebelum terjadi ataupun sebelum ada serangan. Kalau sudah ada serangan itu beda lagi dulur. Dan ini alhamdulillah sudah gepak, karena untuk meracakkan ataupun meratakan pertumbuhan itu kuncinya di kelembapan dulur. Dan ini tidak saya siram karena tadi malam hujan dan tanahnya masih lembab dulur. Seperti ini tanahnya masih lembab, jadi kalau hujan walaupun tidak deras, kita jeda tidak menyiramnya tidak apa-apa karena sudah lembab dan perakarnya pun sudah enak untuk menembus jaringan-jaringan di dalam tanah. Jadi untuk pertumbuhan di masa-masa seperti ini, kemarau hujan kemarau seperti ini dulur, ini yang penting lembab aja, insya Allah pertumbuhannya sehat. Tapi tidak boleh untuk lengah dalam mengatasi dan mengantisipasi hama-hama yang tidak diketahui oleh kita dan jamur-jamur yang tidak diketahui oleh kita, terutama virus. Karena di cuaca seperti ini kadang orang terlena karena bulir, mungkin juga busuk daun, busuk buah, busuk umbi, itu bisa terjadi dulur karena cuacanya kurang bersahabat. Di usia segini biasanya ada serangan pertama di usia 10, 15, 20 itu biasanya serangan. Jadi ini untuk antisipasi saja dulur. Sahabat Tani Medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kita meraciknya bareng-bareng dulur, dan ini bahan-bahannya tidak terlalu banyak, cukup menggunakan dengan Abamectin ini sebagai kunci utama untuk gerandong karena
cuaca seperti ini biasa senang untuk hewan-hewan seperti gerandong itu dulur. Kaper-kaper itu sepertinya sudah mulai bertelur di bawang merah. Dan untuk yang perdana dan yang pertama kali ini abamectinnya kita kasih 10 mili untuk mengantisipasi cacat dulur. Karena abamectin ini pekat sekali, jadi tidak boleh dituangkan ataupun diracik di tengah-tengah perjalanan ataupun di tengah-tengah racian, karena sangat pekat sekali akan mengikat jenis powder ataupun jenis tepung kalau dikasihkan di tengah. Jadi harus di awal, karena sangat pekat sekali abamectin produknya Asmax ini dulur. Kemudian kita menggunakan pupuk daun dengan menggunakan produknya Grumor. Grumor ini kandungannya 32 10 10. Ingat dulur, Grumor ini kandungannya 32 10 10. Jadi nitrogennya 32, fosfatnya 10 dan kaliumnya 10. Ini khusus untuk pertumbuhan dulur, pupuk daun pertumbuhan. Beda lagi dengan pembuahan, nanti beda lagi dulur. Tapi biasanya saya menggunakan Grumor untuk masa pertumbuhan saja di fase akhir vegetatif dan awal generatif. Itu saya sering ataupun biasa menggunakan Neocrystalon, dan di saat pembuahan saya menggunakan produknya Profit. Sahabat tani mendit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah kita racik bahan-bahan tadi, kita langsung menyepraikan langsung di lahan dulur. Jadi maaf sebelumnya tadi untuk pembahasan meracik tadi terlalu fokus pada Grumor, jadi untuk fungisida yang lain terutama Antrakol kita dikasih enggak dulur. Maaf tadi terlalu fokus ke Grumornya. Sahabat tani mendit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, untuk merawat di saat awal pertumbuhan ini di 10 HST ini, kita harus mengawasi ataupun merawatnya harus kita jeli. Karena apa? Masalahnya di awal ini fase-fasenya hama ataupun penyakit itu datang. Ingat dulur, ini 10, 15, 20 sampai 25 ini biasanya serangan awal. Biasanya 10 sampai 20 dulur. Biasanya dulur. Tapi itu semua tidak selalu, tapi biasanya serangan itu di awal pertumbuhan dan di sebelum pertengahan, dan serangan kedua nanti 35 sampai 45 biasanya dulur. Itu serangan hama dan penyakit khususnya bawang merah. Sahabat tani mendit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah kita racik, kita spray, dan penampakannya setelah kita spray seperti ini dulur. Jadi menggunakan metode mulsa ini, kalau menurut versi saya, ini pertumbuhannya bisa serempak. Karena apa? Karena kelembapannya stabil dulur. Jadi kelembapannya stabil, walaupun siang panas, malam hujan itu tidak begitu ngaruh, karena ada mulsa langsung turun ke bawah. Seandainya panas, itu kelembapannya tetap stabil. Itu kelebihannya menggunakan metode mulsa. Sahabat tani mendit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua. Ambil hikmahnya dulur, semoga bermanfaat. Salam tani mendit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.